Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo, yang saya hormati segenap majelis atau yang hadir dalam majelis kajian rutin pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, kesehatan. Dengan tiga itu setidaknya ya, dengan tiga itu kita bisa menjalankan aktivitas kita, yaitu beribadah kepada Allah dengan tenang. Kalau kita iman, berislam, tetapi kondisi kurang sehat, terkadang masih ada sesuatu yang kurang. Tetapi insya Allah tidak akan mengurangi nilai keimanan kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa selalu diberikan kemampuan untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian HPT kita yang kemarin sempat tertunda 1 bulan. Ya. Gak mau pisan kan udah saulan itu. Oh gitu ya. Ya memang pas ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Harus mengantar istri. Urusannya sama, urusan agama. Alhamdulillah harus ngurusi pondok istri saya tuh. Kalau sudah ada kegiatan rutin harus 3 hari itu tidak bisa dipisah. Itu aja saya tinggal itu. Naruh tinggal. Nah, pas hari Ahadnya itu jemput sampai nanti paling malam itu baru pulang. Jadi itu ini juga ada pesan mau jemput ibu ya. Ada 2 hal itu pokoknya. Satu yang paling utama sebetulnya ibu. Nah, entah ibu saya entah ibu mertua. Jemput ibu tapi masih pekan depan, alhamdulillah itu. Jemputnya ke Cirebon, jadi harus nyetir ke sana PP. Ya urusan kayak gitu. Saya kalau orang tua mesti tak di sini. Ya. Pernah mau pijet, sudah capek mau pijet itu harus ditelepon sama kakak. Ibu pengen dijemput, ya udah putar balik saya. Pokoknya kalau bapak sama ibu itu kita utamakan. Itu pun sebaik-baik kita kepada orang tua itu tidak akan mampu membalas membalas apa yang telah dilakukan orang tua kepada kita. Ya pokoknya ingat-ingat itu aja. Ingat-ingat ngono sih getun listrik ditinggal ini. Kebetulan bapak ibu saya sudah dipanggil Allah, jadi ini saya enak getun nih. Ya getun kita itu ya kita upayakan, kita tebus dengan berdoa. Ya, mendoakan setiap saat kepada beliau. Dan semoga kita menjadi bagian dari anak soleh itu, sehingga doa kita nyampe kepada orang tua kita. Itu. Ini pesan sponsor yang lainnya itu. Jadi jangan pernah lupa kita kepada orang tua kita, hidup atau sudah nggak hidup. Dan caranya harus jadi anak yang soleh itu, agar nyampe doa kita ya harus soleh. Nah ini nggak pamannya harus nyapa jadi pengingat. Jangan sampai kita jadi anak tidak soleh. Yaitu jamaah rahimakumullah mengawali. Ini kita nyampe di bab wudu yaitu ya. Yeah. Belum? Iman. Ya, iwas. Ya.
Ya, kita lanjutkan sekarang iman kepada kitab. Sudah ya kitab ya. Iman kepada Rusul halaman 18. Rusul itu di situ tertulis Rusul nggih. Rusul itu jamak dari Rasul. Jadi Rusul pendek. Kalau Rasul itu Rasul itu panjang, itu satu Rasul. Kalau Rusul itu banyak Rasul, jamak. Iman kepada Rusul. Ya. Yajibu alaina an nu'mina bi annallah al-hakim arsala rusulan li hidayatin nasi ila syiratil mustaqim. Yajibu ala itu artinya wajib. Karena itu artinya kita. Jadi kita wajib percaya kepada bahwa Allah yang Maha Bijaksana telah mengutus para rasul. Nah, itu tadi, rusul itu. Untuk memberi petunjuk umat manusia akan jalan yang lurus. Mubasyirin wa mundhirin. Ya. Mubasyirin membawa kabar. Mereka adalah pembawa berita yang gembira. Mubasyirin wa mundhirin itu peringatan. Membawa kabar gembira dan peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Agar bagi manusia tiada alasan atau membantah pada Allah setelah diutusnya para rasul. Jadi Allah itu ya punya maksud untuk menurunkan atau memberikan rasul kepada setiap umat. Jadi ada maksudnya. Ya itu tadi, untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Jadi cuma ada dua itu. Kabar gembira bagi orang-orang yang mau beriman, yang mau mengikuti Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Ya agama Allah itu ya tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Jadi sebenarnya di dalam makna Islam itu ya semua agama Allah itu Islam. Artinya Islam itu tunduk kepada Allah. Ya sejak awal itu. Sejak Nabi Adam. Ya artinya tunduk kepada Allah. Jadi selalu ada yang kalau saya menyampaikan itu ya selalu ada tukang bengkel itu di tiap masa itu ya. Di tiap masa itu selalu ada rasul itu yang selalu membawa kabar gembira dan peringatan. Peringatan bagi apa ya? Peringatan bahwa kepada manusia bahwa siapapun yang enggan untuk mengikuti agama Allah ya nanti pasti akan ada balasannya. Ya, pasti akan ada balasannya. Jadi kalau kata Rasulullah itu beliau pernah menyampaikan jadi tentang orang yang enggan. Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapakah yang orang-orang yang enggan ya Rasulullah? Ya orang yang enggan itu yang taat kepada Allah itu orang yang enggan itu adalah orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Itu enggan itu. Enggan untuk masuk surga itu. Enggan untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Itu yaitu. Waman ya'ba ya Rasulullah. Waman atau anif wan aswani faqad ya'ba waman atau anif faqad dalal jannah. Itu tadi. Yang orang yang taat itu, orang yang enggan itu adalah orang-orang yang ingkar. Dan siapa yang taat itu nanti akan masuk surga. Ini kan kabar gembira, tapi juga peringatan, memberikan peringatan. Nah, itu Rasulullah. Jadi di dalam ilmu sejarah itu ada masa fatrah ya. Jadi berapa ratus atau berapa di dalam hitungan tahun itu pasti nanti akan turun seseorang yang akan memberikan peringatan kepada umatnya, ya Nabi Rasul itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau nabi-nabi itu berapa jumlahnya? Yang tercatat itu kan sebagaimana kita sejak kecil ketahui ya 25 nabi itu ya. Tapi sebetulnya nabi itu banyak yang wajib kita ketahui aja seperti itu segitu. Jadi sehingga tidak ada lagi ketika para rasul itu diturunkan kepada umat-umat terdahulu, tidak ada kemudian alasan bahwa mereka itu belum sampai ada utusan yang mengajaknya masuk Islam atau ke jalan yang benar. Tidak ada alasan. Siapa yang akan membawa kami? Belum ada pembawa kabar gembira dan peringatan, belum ada yang meringatkan kami. Tidak ada alasan seperti itu nanti. Karena sudah ada masing-masing umat dan di setiap umat pada masa tertentu itu sudah diturunkan rasul, nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan itu. Nah, selanjutnya wa rusuluhum basyarum misluna yaquluna wa yashrabuna wa
wa yamsuna fil aswaq. Nah, Rasul itu ya seperti manusia. Ya, ya. Bashar itu manusia yang secara fisik itu sama, ya. Butuh makan, butuh minum, ya. Kemudian kalau dewasa ya butuh istri. Nah, seperti itu bashar itu. Jadi secara fisik itu sama, manusia itu sama, ya. Hum basyarun, bashar manusia. Misluna seperti kita. Mislu itu artinya seperti, nah itu kita. Misluna, yakulun, mereka makan. Wa yashrabun, mereka minum. Ya. Wa yamsuna, yamshu, masa yamsi artinya berjalan. Wa yamsuna fil aswaq, ya. Dan pergi atau berjalan, aswaq, suk, jamak dari suk, pasar, ya, ke pasar. Jadi Rasul itu ya tidak ada, ya jangan kemudian ya, mohon maaf kemudian dilebih-lebihkan apa iso ngilang dan sebagainya, atau ya mereka itu seperti kita, kalau nggak makan ya lapar. Jadi kalau nggak makan ya lapar. Tetapi memang karena Rasul itu adalah panutan, ya panutan umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad itu, jadi di perutnya itu kadang diganjel batu, ya. Pernah satu ketika Ali kalau tidak salah itu, yang untuk menahan lapar itu perutnya diganjel batu itu 3 itu. Rasul tahu. Tetapi Ali itu ternyata tahu melihat Rasul itu ternyata ganjil ini 5 malah waktu ini lebih akeh. Artinya Rasulullah itu lebih ngempet timbangane Ali. Kalau kita kan sak lapar-laparnya rasa diganjil insya Allah kuat. Jadi seperti itu. Artinya ya bashar, para Rasul itu ya manusia yang punya nafsu, gitu ya. Kemudian istafahumullah lirisalatihi wah tasyahum bil wahyi wa hum shadiqun. Yang telah dipilih oleh Allah menjadi utusannya dan mengistimewakan mereka dengan diberi wahyu. Mereka adalah orang-orang yang jujur, shadiqun. Jadi memang Rasul itu pilihan. Rasul itu pilihan. Jadi memang yang sudah dipilih dan yang ditunjuk ya, diturunkan kepadanya itu ya berbagai macam hal yang memang dituntut oleh Allah untuk diberikan kepada umatnya. Gitu. Dan mereka orang-orang yang jujur. Tidak ada Rasul itu yang nggak jujur, nggak ada, tidak ada. Jadi Rasul itu apapun yang disampaikan itu adalah kejujuran. Jangankan Rasul, jadi para sahabat pun kan ya orang-orang yang jujur. Jangankan para sahabat. Jadi kalau kita belajar ilmu mustalah hadis ya, tentang hadis atau kita belajar hadis. Jadi riwayat hadis itu, kenapa ada hadis palsu gitu. Hadis palsu itu sebetulnya salah satunya itu ya karena yang meriwayatkan hadis itu. Riwayat hadis itu sekali dia ketahuan ngomong nggak jujur, semua hadisnya itu dianggap palsu. Semua hadis yang diriwayatkan oleh dia itu semuanya palsu. Sekali dia, bahkan kalau belajar di ilmu mustalah hadis itu, ketika dia itu ngapusi kucing, gitu. Pus. Nah, kayak panganan ternyata nggak kayak panganan, itu sudah langsung gugur semua hadisnya. Jadi seperti itu, kejujuran itu luar biasa. Nah itu aja para periwayat hadis, apalagi Rasul. Gitu. Kemudian yang berikutnya, umana al-amin terpercaya. Ya, jadi al-amin terpercaya. Muballighuna risalatah. Nah, muballighuna risalah. Jadi menyampaikan risalah. Ya, mereka menyampaikan risalah, menyampaikan kewajiban yang mestinya diturunkan kepadanya untuk disampaikan. Risalah itu. Kemudian berikutnya Futona, itu dari fatona ya, cerdas. Yafhamuna wa yufhimun. Jadi mereka itu orang-orang yang faham ya. Yafhamuna itu faham, wa yufhimun dan bisa memahamkan. Tidak hanya faham, tidak hanya orang-orang itu Rasul itu tidak hanya dia itu faham terhadap risalah-risalah, terhadap apa yang dibawanya, terhadap segala sesuatu dalam dakwahnya, tetapi juga bisa menyampaikan, memahamkan kepada umat. Ya lucu lah kemudian, jangankan jadi guru saja ya harus bisa memahamkan. Jadi guru harus bisa memahamkan. Ya itu tugasnya memang seperti itu. Makanya Rasulullah juga menyampaikan, nama bu istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus
diutus oleh Allah itu untuk menjadi seorang alim guru, untuk mengajarkan. Jadi ya harus mengajarkan itu. Jadi memahamkan. Kalau ada umatnya yang tidak paham sesuatu, ya harus dipahamkan. Ya, tidak hanya kemudian menyampaikan selesai paham sakarmu, ya tidak begitu. Ya, jadi difahamkan karena umat itu butuh paham. Karena jalan untuk kita menjadi takwa itu ya tidak hanya sekedar membaca atau mendengar, tetapi harus paham. Paham konsekuensinya, paham bagaimana menjalankannya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, wa annahum basyarun ya'tarihim ma ya'tari sairul afrad mimma la yamassu karamatahum fi maratibihim al-aliyah. Mereka adalah manusia yang mengalami yang biasa dialami oleh orang lain, selagi tak mengurangi kehormatan mereka dalam martabat mereka yang luhur. Jadi ya itu tadi, seperti tadi, basyar. Ya sebagaimana orang kebanyakan. Ya. Jadi nabi ya digrawuk ya loro gitu. Nabi itu kalau kena panah ya berdarah gitu. Jadi tidak ada cerita-cerita nabi itu yang kecuali mukjizat ya, kecuali mukjizat. Artinya mukjizat itu hanya sekali, mukjizat itu enggak 2 kali. Nabi Ibrahim itu dibakar itu sekali sudah. Ceritanya enggak dibakar bolak-balik ngono, enggak, ya sekali. Mukjizat itu begitu. Mukjizat itu artinya kan untuk melemahkan musuh-musuh Allah itu. Ya, jadi kuni bardan wa salaman ala Ibrahim itu. Jadi api itu dari perintah Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya wahai naru api kuni. Kun itu jadilah bardan. Ya barit dingin. Jadi api itu menjadi dingin. Wa salaman dan selamatkanlah Ibrahim itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau nggak atas perintah Allah gitu yo pancet aja, walaupun Nabi ya kena geni ya pancet melonyoh itu. Karena basar itu tadi, Rasulullah pun kan pernah kena panah ketika di perang itu ya, perang Uhud itu ya, yang orang umat Muslim kalah itu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang bukan kemudian seperti film-film sekarang ya, terkadang imajinatif ya. Wis lakon wis menangan iso berubah apa-apa. Nah, cilik-cilik kan begitu. Ya, jadi tidak seperti itu. Yang ini menunjukkan bahwa Rasul itu ya sebagaimana manusia biasa seperti kita. Ya, perlu makan, perlu minum gitu. Tetapi juga mengajarkan ketakwaan, mengajarkan puasa, mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan sosial begitu. Wa minar rusuli alladzina waradat asma'uhum fil Qur'an hum Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Lut, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, jadi di antara para rasul tersebut nama mereka dalam Quran itu ada itu yang tadi kita sampaikan tadi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, kan ada lagunya tuh ya kalau untuk lebih memudahkan kita menghafal ya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi itu yang di dalam Al-Quran. Ya, nah. Kemudian yang lain-lain di mana Pak? Ya, kita coba mencari sejarah ya. Cuman ya berhati-hati saja kadang-kadang itu kan kita kalau merujuk pada referensi yang kurang benar itu kemudian ada sesuatu yang salah menurut saya. Jadi apalagi kemudian kalau itu ada cerita-cerita Israiliyat gitu. Jadi memang apalagi kalau di film, saya melihat film apa ya, produknya dari Hollywood gitu salah. Nah, itu Nabi siapa lah itu kok pakaiannya juga kurang sopan menurut saya itu. Masa sih apa saya yang salah gitu? Mungkin saya yang salah, tapi saya pernah itu film produk lama. Jadi kita juga perlu hati-hati gitu. Jadi memang bisa jadi nabi-nabi yang tertera di kitab lain sama, tetapi karena kemudian berbeda penafsiran dibuat film atau apa itu ada beberapa hal yang mungkin berbeda.
berikutnya, wa minhum man lam yaksushumullah alaina. Nah ini, dan ada rasul-rasul yang tidak diberitakan Allah kepada kita. Jadi, ya itu tadi, memang pada masing-masing masa itu ada nabi, ada nabi. Ya, bisa jadi nabi itu tidak disebutkan oleh Allah kepada kita, tapi sebetulnya nabi. Sebetulnya banyak orang atau nabi yang diutus oleh Allah di satu kaum, di satu waktu gitu, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, tapi tidak Allah catat atau tidak disampaikan oleh Allah kepada kita. Gitu. Jadi yang jelas memang ada yang namanya masa fatrah itu. Nah, kita yakin saja bahwa ya biasanya perputaran dunia itu kan begitu ya. Jadi ada rasul atau ada nabi, kemudian situasinya agama Allah ini mulai baik, itu kemudian meninggal gitu ya, rusak, nanti datang lagi nabi membenahi, nanti gitu, dan gitu terus ya, gitu terus. Ini kan lagi rame Palestina ini ya, ini sampai dikait-kaitkan sama sudah mulai masa akhir zaman itu, imam mati ya, sampai seperti itu. Sebelumnya itu kan rame, kalau saya lihat beberapa kabar-kabar di dunia maya itu kan bentengnya Ya'juj Ma'juj gitu. Itu pernah itu. Saya bahkan melihat di YouTube. Saya tidak ini ya. Jadi saya percaya itu karena Ya'juj Ma'juj itu ada di Al-Qur'an itu, dan kita harus percaya itu. Cuman kita juga harus hati-hati dengan kabar-kabar di yang berseliweran. Karena kalau jangan sampai ikut arus lah. Ya pokoknya kita harus berpegang teguh. Keimanan kita pokoknya harus berpegang. Jangan sampai terus malu-malu menyebarkan berita-berita yang belum pasti. Ya kita harus, kalau kita membaca di Quran itu Dzulkarnain itu ya, Dzulkarnain yang membuat pembatas Ya'juj dan Ma'juj itu, kaum Ya'juj Ma'juj itu teknologinya luar biasa itu. Jadi lempengan besi itu oleh satu kaum yang ditindas oleh Ya'juj Ma'juj itu oleh Dzulkarnain itu disuruh mengumpulkan lempengan besi yang dipunya, kemudian dilelehkan, dibuat pembatas itu yang sangat tinggi itu. Sampai Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa keluar dari areanya. Nah, kalau nanti keluar itu tidak ada yang bisa mengalahkan keluar. Jadi sebegitu ngerinya gitu. Dan jadi itu Ya'juj Ma'juj, bentengnya yang dibuat oleh Dzulkarnain. Bayangkan benteng yang sekian lama, sekian ribu tahun katakanlah begitu, itu masih tetap kokoh sampai sekarang. Berarti kan teknologinya luar biasa. Betapa Allah memberikan karunia yang luar biasa kepada Dzulkarnain, orang yang sangat alim, yang membebaskan kaum dari Ya'juj Ma'juj itu luar biasa itu. Menurut saya luar biasa. Nah beliau itu nabi apa tidak? Ya wallahu alam. Tapi yang jelas beliau adalah orang yang memang orang yang alim. Berikutnya, wa minhum, sudah. Wa minhum man lam yaksusumullah alaina, tadi ya. Tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan nabi. Ini berikutnya wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan nabi. Jadi kalau kita dari keterangan dari HPT ini ya, bahwa semua umat itu sudah pernah kedatangan nabi, berarti tidak ada umat yang belum pernah kedatangan nabi. Tiada umat yang terdahulu melainkan pernah kedatangan nabi, berarti semua sudah kedatangan nabi. Ya, sudah kedatangan nabi. Cuman nabinya yang mana, itu yang tadi, berarti Allah memang tidak menyampaikan semua nabi-nabi itu kepada kita. Selanjutnya, waqad ayyadahumullah bil ayati wal mu'jizati al-bahirah. Dan Allah telah mengokohkan mereka dengan beberapa pembuktian dan segala macam mukjizat yang nyata. Jadi masing-masing nabi itu ternyata oleh Allah juga diberikan mukjizat. Apa fungsinya? Ya untuk melemahkan orang-orang yang mengingkari. Ya, melemahkan orang-orang yang mengingkari. Jadi aneh-aneh lah pokoknya. Ada kan kaumnya Nabi Musa yang Bani Israil itu ya. Jadi
korban itu uang dan karuan itu. Makanya ada surat Al-Baqarah itu ya. Kira korban lembu ae takoke lembune sing piye? Lanang apa wedok? Dijawab no. Warnane sing piye? Warna keemasan apa anu? Lah. Ibarat apa ya? Ya intinya sebetulnya orang-orang yang kayaknya enggan untuk berkorban, enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ngayalan. Nah itu. Soalnya lek ngono wis ngayalan wong lek karo-karoan ning donya wis. Jadi sebetulnya perintah itu kan sudah lugas, jadi tinggal menjalankan saja, nggak usah akan takok. Nah, akan takok ora dilakoni lho doa ya. Yang Jawa ngarani salah subut karo takoke. Wis akan ngomong. Nek wong pasaran ngalami ya akan cangkem tapi enggak sumbut blas gitu ya. Gitu. Jadi memang sudah masing-masing diberi mukjizat. Ada yang mukjizatnya tapi tadi Nabi Ibrahim itu, kemudian apa namanya? Yang lain-lainnya lah, jadi banyak semuanya. Nah, Nabi Muhammad itu kan ya mukjizatnya ya Al-Qur'an itu sendiri yang luar biasa. Sampai hari ini itu tidak ada satu kata pun yang kececer, katakanlah gitu. Jadi nas dari awal sampai akhir itu pada masa Rasulullah itu ya belum menjadi satu mushaf itu. Jadi Rasulullah itu dan para sahabat itu begitu ada ayat yang diturunkan, beliau bersama para sahabat itu ya menghafal, jalannya hanya menghafal, tidak kemudian ditulis, belum menghafal. Jadi pada zaman Rasulullah bersama para sahabat, kalau ada ayat turun dihafal. Setelah dihafal apa? Dilaksanakan. Jadi menghafal, melaksanakan. Jadi kalau ya sekarang sih banyak ya orang anak-anak mungkin kita sendiri yang menghafal. Gitu. Ya, semoga kita kemudian umat muslim ini tidak hanya bisa menghafal tapi juga melaksanakan. Gitu. Jadi zaman Rasulullah begitu. Makanya mulai penulisan mushaf itu karena banyak orang-orang yang hafid itu, yang penghafal Al-Qur'an itu gugur sebagai syuhada ketika berperang. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan sudah mulai digagas untuk membuat mushaf. Mushafnya itu ya ditulis di pelepah tumbuhan itu, pohon, kemudian dikulit dengan. Jadi prosesnya lama. Gitu. Tidak kemudian satu khalifah langsung. Dan itu enggak ketika jadi ya tidak langsung jadi banyak mushaf, yang nulis ya kemeng gitu. Jadi seperti itu. Ya perkembangannya itu pun sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, Allah itu kan di salah satu ayatnya itu menyampaikan gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kita turunkan al-dzikra. Artinya dzikra itu ya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami akan senantiasa untuk menjaganya, lahafizun, menjaga Al-Quran itu, entah cara Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi Allah itu akan menjamin bahwa Al-Quran itu akan tetap. Tapi ya jaminan Allah itu tidak kemudian Allah sendiri, harus ada ikhtiar dari manusia, harus ada ikhtiar. Tetap menulis, tetap mencetak, tetap kemudian banyak juga yang hafidzah, para penghafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu juga dijalankan semestinya, dipraktikkan, diimplementasikan seperti itu. Jadi tidak kemudian cukup jawabannya selesai, tidak. Jadi itu yang dikatakan wa inna lahu lahafizun, bahwa ya ini janji Allah ya. Jadi wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, entah pada posisi di mana. Artinya pada posisi di mana itu ya mungkin sejauh ini Islam di Indonesia oke-oke saja. Bisa jadi suatu saat Islam di Eropa itu yang akan jaya. Ini akhir-akhir ini di Eropa itu banyak orang yang sudah mulai masuk Islam. Bukan karena apa? Karena memang belajar. Jadi bukan kalau kita kan turunan ya. Islam kan lahir orang tuane orang Islam kabeh, mbah Islam kabeh dan lahir. Kalau di sana banyak orang-orang itu yang kemudian belajar agama Islam, kemudian dia mulai paham, terus kemudian meyakinkan lagi, kemudian mencari sumber, mencari pusat-pusat agama Islam, datang ke sana, konsultasi, diskusi dan sebagainya, yakin masuk Islam, sampai seperti itu. Bahkan di negara-negara tertentu yang banyak kan itu yang kemudian Islamofobi itu ya, sangat fobi, kekhawatiran terhadap Islam itu sangat tinggi.
Jadi tidak ada alasan apa-apa, pokoknya kalau Islam anti Islam tanpa alasan yang jelas. Jadi orang Islam itu ada yang kemudian di pressure di daerah-daerah tertentu itu ada. Itu ya tetap kokoh itu. Kadang yang mempressure itu banyak itu cerita. Ada beberapa orang itu yang awalnya benci Islam akhirnya ya masuk Islam. Termasuk wartawan Inggris yang di Palestina itu yang masih saudaranya istrinya Perdana Menteri Inggris, salah satu Perdana Menteri Inggris, saya lupa itu yang siapa itu masuk Islam. Jadi luar biasa itu. Saya membaca kisahnya itu sampai menangis itu. Mengenangis saya itu karena pada posisi dia itu di negara yang tidak kaya, yang terkadang dia di Palestina itu, yang keselamatannya juga kadang juga nggak terjamin, tetapi dia itu masih memberikan makanannya di saat kepada orang lain di saat dia sendiri itu membutuhkan. Dan dia ketika itu masih dalam puasa Ramadan itu wartawan itu sampai masuk Islam di situ itu. Pulang itu belajar Islam terus masuk Islam sampai sekarang. Termasuk ada penyanyi kemarin meninggal itu. Penyanyi tahun 80-an, ini kelahiran 70-an mesti ngerti gitu ya. Kayak sing neng ini. Sinead O'Connor itu ya, yang nyanyi Nothing Compare itu ya. Itu masuk Islam itu. Masuk Islam. Dulu gundul itu. Saya ingat saya masih SMP itu. Ingatnya itu kalau ke kolam renang dinyanyikan itu. Saya di pondok nggak boleh mendengarkan lagu-lagu. Jadi kalau denger itu nggak di luar itu. Saya nyanyi siapa nggak tahu, tahunnya sudah SMA tuh baru tahu. Sinead O'Connor itu masuk Islam. Jadi kapan hari itu saya membaca beliau sudah meninggal. Jadi itu jamaah kajian Ahad malam pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo yang berbahagia. Saya pikir ini satu bab iman kepada Rasul. Ini satu hal tadi yang kita garis bawahi bahwa Rasul itu manusia sebagaimana kita, yang duwe luwe, yang duwe ngelak gitu, yang duwe loro gitu. Pamane kena pelintang itu gak terus tiba-tiba bali jenis pelintangan meninggal ya enggak, ya sih pancet ya. Jadi artinya tidak ada secara fisik ya sama seperti kita membutuhkan materi-materi untuk melanjutkan kehidupan itu. Ya sakit gitu, ya diberi sakit dan sebagainya. Kemudian yang kedua bahwa pada masing-masing kaum itu ya ada nabinya yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan ketauhidan, agama berserah diri, agama Islam. Kemudian ya pada masa-masa tertentu juga. Jadi ini yang saya simpulkan dari dari kajian kita malam ini. Kalau 25 nabi itu ya yang tertulis di Al-Quran saja, sebetulnya banyak sekali, tapi Allah tidak menyampaikan kepada kita. Saya kira itu kajian malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillah, semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, belajar bersama-sama. Saya juga belajar. Saya bawa buku, sebetulnya lebih banyak lagi tadi, ada yang saya tinggal itu. Jadi itu sama-sama belajar. Jadi tidak ada kata-kata untuk berhenti, kecuali memang dihentikan oleh Allah nyawa kita. Bismillah, semoga kita husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.